Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada siang hari ini kita masih bisa dipertemukan lagi meskipun dalam perkuliahan online seperti ini. Ya, kebetulan teman-teman, pada jadwal siang hari Senin ini kita kebagian pembahasan tentang konflik dan diskriminasi dalam masyarakat multikultural pada mata kuliah pendidikan multikultural di kelas PAIB UI Malik Ibrahim Malang. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5. Saya sendiri Ahmad Al-Farizi, dan nanti bersama teman saya yaitu Muhammad Jamal akan membahas terkait tema dari pembahasan kita minggu ini, yaitu konflik dan diskriminasi dalam masyarakat multikultural. Yang pertama ini saya nanti akan membahas tentang konflik itu apa, faktor penyebabnya apa aja, dan juga menyelesaikan konflik itu bagaimana caranya. Ya, pembahasan pertama yaitu pengertian tentang konflik. Kita mungkin sudah tidak asing lagi mendengar kata konflik itu apa. Ya, jadi konflik itu seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwasanya menurut KBBI, konflik adalah bisa diartikan sebagai percekcokan, perselisihan, dan pertentangan. Konflik ini berasal dari kata Latin yaitu configere, yang artinya saling memukul. Jadi konflik ini dapat diartikan atau ketidaksamaan antara dua atau lebih pihak yang saling berseteru. Lah, bisa diartikan konflik ini dalam skala kecil itu bisa berarti ketidaksesuaian aktif antara orang-orang yang memiliki pendapat atau prinsip yang saling bertentangan. Sedangkan konflik skala besar bisa kita maknai bersama sebagai persaingan, perseteruan, peperangan lain yang diakibatkan oleh beberapa kelompok, ras, suku, agama, ataupun negara yang saling berbeda pendapat atau saling berseteru untuk suatu hal. Itu adalah pengertian dari konflik. Nah, maka dari itu, ketika mengetahui pengertiannya seperti itu, kita sebagai manusia yang kaya akan perbedaan, apalagi di negeri yang penuh dengan keunikannya ini, maka konflik pada dasarnya itu sebagai suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia yang notabene ini berbeda-beda. Tetapi konflik ini juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk apa? Karena dengan adanya konflik, maka masyarakat bisa mempertegas identitas-identitas dan juga kelompok ataupun membentuk identifikasi sosial. Itu adalah keniscayaan sebuah konflik dan juga kebutuhan masyarakat akan adanya konflik. Berikutnya kita lanjut terkait faktor utama terjadinya konflik di dalam masyarakat multikultural. Jadi ada beberapa pendapat yang pertama itu ada 2 faktor utama. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Untuk faktor internal ini, yaitu faktor ini biasanya sering kita kenal dengan faktor ideologis. Lah, itu berhubungan dengan doktrin-doktrin, akidah, ajaran agama ataupun keyakinan yang kita miliki. Jadi setiap orang nanti akan memiliki pendapatnya ataupun kecondongan dirinya tergantung dengan ideologinya atau keyakinannya masing-masing. Sedangkan secara eksternal, faktor ini bisa timbul dari luar diri, diantaranya bisa itu faktor sosiopolitik ataupun faktor ilmiah, yang tentu saja setiap manusia memiliki motivasinya masing-masing ataupun bagaimana pola pikir mereka untuk meraih kehidupan yang lebih enak melalui sosiopolitis. Ini seperti itu. Sedangkan ada faktor ilmiah juga, bagaimana konflik ini bisa ditimbulkan gara-gara adanya pengetahuan yang berbeda-beda antar manusia ini tadi. Sehingga dengan perbedaan pengetahuan, maka apa yang dihasilkan dari pengetahuan tersebut akan berbuah pada tindakan ataupun pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari.
yang tentu saja adanya perbedaan tersebut bisa menjadi jalan atau faktor utama adanya sebuah konflik, yang tadi artinya sebagai ketidaksamaan atau benturan percekcokan antara dua pendapat atau lebih. Itu dasarnya bisa dikatakan seperti ini faktor utama. Lah, faktor-faktor lainnya yang mengakibatkan timbulnya konflik atau lahirnya konflik ini yaitu antara lain ada juga perbedaan generasi. Kenapa kok bisa perbedaan generasi? Ya karena setiap masing-masing generasi memiliki pola pikirnya masing-masing. Bagaimana mereka menyesuaikan dengan zamannya. Sedangkan nanti generasi tua dengan konsep berpikir yang seperti dulu, yang sesuai eranya, yang muda dengan pemikiran baru yang sesuai dan mereka kira sudah sesuai dengan zamannya. Lah, kedua generasi ini nantinya saling memiliki pendapat bahwasanya ini yang paling sesuai. Timbul adanya konflik. Ini juga agak bersamaan dengan perkembangan zaman, di mana setiap perkembangan zaman orang-orang ini ada yang mampu beradaptasi, ada yang juga tetap saklek pada dirinya ataupun pemikiran yang sebelumnya. Jadi adanya perkembangan ini akan berdampak terkait dengan perkembangan pola pikir manusianya juga. Ketika manusianya mampu berpikir sesuai perkembangan zaman dan itu setara pola pikirnya, itu pun sebuah keniscayaan kan. Jadi otomatis perkembangan zaman bisa dikatakan sebagai faktor lahirnya konflik karena menimbulkan sebuah perbedaan, baik itu pola pikir yang disebabkan hasil adaptasi terhadap perkembangan zaman tersebut. Selanjutnya yaitu masalah ekonomi. Lagi-lagi perlu kita ketahui dan juga sudah tidak jadi rahasia umum lagi bahwasanya ekonomi ini sering juga menjadi latar belakang kita untuk berseteru, apalagi dalam kondisi yang sempit ataupun kondisi yang memang ekonomi ini bisa dijadikan sebuah patokan antara hidup bahagia ataupun tidak dalam masyarakat kita. Kadangan itu biasanya mampu melahirkan konflik karena dari ekonomi ini tentu saja setiap orang ingin memiliki kemapanan ekonomi. Lah, itu juga pasti akan bersaing ataupun berseteru dengan orang yang memiliki kesamaan tujuan tapi nanti jalannya bisa saling berbenturan. Itu juga masuk di dalam faktor lahirnya konflik. Berikutnya yaitu faktor selanjutnya yaitu di mana setiap remaja ini memiliki pola pikir yang ingin identitasnya itu benar-benar dianggap, ingin menunjukkan eksistensinya dan juga memiliki pemikiran-pemikiran nakal yang biasanya di luar nalar orang-orang yang sudah melalui masa remaja lebih dulu dari dia. Lah, otomatis dari dorongan jiwanya ataupun dengan pemikiran-pemikiran baru terus krisis identitas seperti ini, mereka akan melakukan pencarian. Lah, orang yang saklek dengan identitasnya ketika berbenturan dengan identitas yang baru otomatis nanti bisa saja untuk saling berseteru karena kurangnya kedewasaan, karena masih tahap pencarian. Jika pencariannya ini digagalkan dengan identitas yang sudah ada, maka dia akan cenderung mengkonflikkan dirinya karena menganggap ini loh saya, identitas saya seperti ini. Nah, itu bisa menjadi salah satu faktor lahirnya konflik. Selanjutnya yaitu perbedaan kepentingan antar golongan. Nah, ini yang sudah bisa jadi faktor lahirnya konflik. Dari yang 5 ini bisa dijadikan yang paling utama. Karena kenapa? Meskipun pemikiran kita sama, terus perkembangan psikologi rumahnya juga lumayan sama, identitasnya, perkembangan zamannya sama, ekonominya juga. Ya, kita berlanjut ke faktornya lagi, yaitu terkait teori-teori yang ada yang membahas tentang faktor timbulnya konflik. Yang pertama ya ini ada teori hubungan masyarakat, di mana teori ini menyatakan bahwa konflik terjadi disebabkan polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan juga permusuhan di antara kelompok masyarakat yang berbeda. Karena tentu saja setiap hubungan tidak melulu tapi di dalam hubungan bermasyarakat tentu saja kadang ditemui ketidaksesuaian dalam hubungan tersebut. Yang kedua yaitu teori negosiasi konflik. Teori ini dianggap
bahwa konflik terjadi karena posisi-posisi yang tidak selaras atau perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. Nah, maksudnya ini apa? Ketika ada dua kubu berkonflik, mereka ini titik temunya tidak sama, sengketanya tidak sama apa yang dikonflikkan ini. Jadi perbedaan pandangan terhadap apa yang dikonflikkan tentang konflik ataupun ya konflik ini apa seperti itu. Jadi maka dari konflik tersebut kurang bisa untuk dipecahkan karena ketidaksamaan konflik yang ingin diselesaikan tersebut. Yang ketiga yaitu teori kebutuhan manusia. Nah, dalam teori ini menganggap bahwa konflik itu disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia, baik secara fisik, sosial, yang tidak terpenuhi atau dia mempunyai dorongan raga. Dorongan raga ini menimbulkan manusia ingin kebutuhan-kebutuhannya seperti makan ataupun yang lainnya. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka mau tidak mau manusia akan berusaha merebut dengan cara apapun itu. Yang penting kebutuhan dirinya bisa terpenuhi. Nah, itu bisa mengakibatkan konflik juga. Selanjutnya yaitu teori identitas. Nah, teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu penderitaan di masa lalu atau yang tidak selesai. Maksudnya apa? Yaitu bahwasanya identitas yang dimiliki ini terancam oleh suatu hal. Maka dari itu, untuk menghilangkan penderitaan-penderitaan ataupun hilangnya penderitaan ini, orang perlu untuk berkonflik untuk menyelesaikan apa yang mereka rasa ini tidak sesuai dengan identitasnya. Seperti itu. Yang teori kesalahpahaman antar budaya. Nah, teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan cara-cara berkomunikasi antar berbagai budaya yang berbeda. Ya, semisal contoh, ketika orang Jawa Tengah berbicara dengan orang Surabaya ataupun Lamongan, orang Jawa Tengah ini menganggap Lamongan dan Surabaya ngomongnya kasar karena logatnya seperti itu. Nah, dari teori kesalahpahaman ini maka timbul sebuah konflik tersendiri. Meskipun itu belum terjadi konflik, maka terjadi konflik batin terlebih dahulu. Orang seperti ini ngomongnya pada saya. Lah, itu akan mudah. Apalagi nanti ketika ditemukan orang Madura ngomongnya biasanya cepet, agak banter, kan otomatis kolot gitu. Seperti itu. Itu bisa terjadi gara-gara teori ini, yaitu teori. Selanjutnya yaitu teori transformasi konflik yang menyatakan bahwa konflik ini disebabkan oleh ketidaksetaraan atau ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya maupun ekonomi. Itu adalah faktor-faktor adanya atau lahirnya konflik. Ya, sebelumnya tadi kita sudah membahas tentang pengertian dan juga faktor, maka kurang lengkap jika kita tidak mengetahui tentang strategi penyelesaiannya ataupun bagaimana cara mengatur konflik agar bisa redam ataupun bisa diselesaikan. Di sini menurut William Hendrick ada beberapa bentuk dan proses penyelesaian sebuah konflik. Yang pertama, itu nomor 1 ada tindakan menghindari atau avoiding. Maksudnya apa? Nah, ketika terjadi suatu konflik, itu kadang sebuah konflik tidak harus diselesaikan secara langsung. Tapi beberapa orang memiliki teori bahwasanya kalau sudah panas ditinggal dulu, kalau udah dingin baru ketika masih panas kita selesaikan, maka akan menimbulkan konflik yang lebih besar. Itu adalah cara atau strategi pertama, yaitu menghindari. Yang kedua mungkin bisa jadi pilihan juga, yaitu kompetensi atau komando otoritatif. Maksudnya apa? Di sini ketika ada
yang sering berkonflik, penyelesaiannya yaitu adanya komando atau instruksi dari derajat yang lebih atas. Ketika ada sengketa lahan, maka dibawakan orang yang berwenang untuk memenangkan mana yang bersengketa ini. Ini untuk menyelesaikan sebuah konflik. Yang ketiga yaitu akomodasi atau meratakan. Maksudnya apa? Ketika ada yang berseteru ataupun tabrakan dalam suatu hal, maka bisa diambil jalan tengah ataupun meratakan. Ini seperti ini seperti ini, dibagi-bagi seperti itu untuk menyelesaikan sebuah konflik yang berupa perebutan ataupun yang lainnya. Ini bisa meratakan hak-haknya ataupun meratakan apa yang dituntutnya agar saling merasa saling win-win gitu, sama-sama menang. Yang keempat yaitu kompromi. Kompromi ini maksudnya apa? Kompromi ini bisa dalam artian ada satu pihak yang mengalah, ada satu pihak yang memahami, ataupun mereka ini saling berkompromi. Bagaimana? Oh ya wis, enaknya seperti ini, ya wis kita sepakati seperti ini aja supaya kita sama-sama enak. Seperti itu yang strategi berkompromi. Selanjutnya ya strategi kolaborasi. Bagaimana ketika terjadi konflik itu bukan harus berarti ada yang menang dan ada yang kalah, tetapi bisa juga diambil jalan tengah. Bagaimana kelompok ataupun pihak yang berseteru ini dari konflik tersebut mereka akan bekerja sama menyelesaikan apa yang mereka konflikkan dengan cara bersama-sama atau berkolaborasi. Itu adalah strategi menurut William Hendrik terkait penyelesaian sebuah konflik. Lah, untuk selanjutnya ada juga strategi yang ditawarkan oleh Dahrendorf. Dia menyebutkan ada 3 bentuk pengaturan konflik atau cara untuk meredam adanya konflik. Dimana yang pertama yaitu konsiliasi, dimana parlemen dalam mana semua pihak berdiskusi dan berdebat secara terbuka dan mendalam untuk mencapai kesepakatan tanpa ada pihak yang memonopoli pembicaraan dan memaksakan kehendak. Lah, tetapi konflik ataupun kebanyakan penyelesaian seperti ini biasanya ini untuk konflik politik disalurkan ataupun diatur dengan bentuk konsiliasi, kayak perdebatan-perdebatan seperti itu, jika terjadi sebuah konflik. Yang kedua itu adanya 2 pihak yang sepakat mencari penasihat ataupun pihak ketiga seperti seorang mediator berupa tokoh ahli lembaga tertentu yang dipandang mempunyai pengetahuan dan itu bisa dianggap netral dan bijaksana untuk memberikan nasihat untuk kedua pihak yang saling berseteru ini. Tetapi nasihat yang diberikan oleh mediator tidak mengikat mereka, tapi berupa pandangan-pandangan untuk menentukan kebijakan apa yang harus diambil antar keduanya. Nah, ini biasanya pas demo kayak gitu. Ini ada perwakilan yang masuk, ada perwakilan yang menerima, dan juga ada mediasi, orang-orang yang mengawal adanya perbincangan atau perdiskusian ini agar lebih bijak dan memiliki pandangan yang lebih luas. Dan yang ketiga itu ada arbitrasi. Arbitrase itu kedua pihak bersepakat untuk mendapatkan keputusan akhir yang bersifat legal sebagai jalan konflik pada pihak ketiga sebagai arbitrator. Lah, ini kan seperti yang tahkim pada Sayyidina Ali itu pernah terjadi seperti ini. Bagaimana ketika ada pihak yang berseteru mana yang benar, maka diperlukan adanya arbitrase ini, di mana ada orang yang memimpin sebagai arbitrator untuk memecahkan masalah tersebut sebagai kesepakatan deal-dealan enaknya seperti ini dan kedepannya menjadi legal apa yang diputuskan di arbitrasi. Itu adalah cara-cara yang ditawarkan oleh beberapa ahli terkait faktor terkait meminimalisir ataupun mengatur ataupun meredam adanya konflik. Ya, selanjutnya ini meskipun tadi kan ada strategi ataupun cara untuk meredam adanya konflik, di sini selanjutnya Ralph Dahrendorf
mengatakan bahwasanya pendapat beliau ini dengan strategi di atas tetapi tetap bergantung pada sebuah faktor yang dimana dampak efektif sangat bergantung terhadap 3 faktor ini. Yang pertama yaitu kedua pihak atau pihak yang berseteru berkonflik ini mengakui kenyataan dan situasi konflik yang terjadi antara mereka. Jadi sama-sama tahu saya berkonflik dengan ini dan saya berkonflik dengan ini. Saya mengonflikkan sebuah hal seperti ini. Nah, itu mereka sama-sama mengakui kenyataannya dan situasinya. Itu akan lebih mampu mempercepat redamnya sebuah konflik karena sama-sama tahu kenyataannya, situasinya yang diperjuangkan itu apa, itu akan lebih cepat. Yang kedua, kepentingan yang diperjuangkan harus terorganisir secara rapi, tidak tercerai-berai, sehingga masing-masing pihak memahami dengan jelas lingkup tuntutan yang lain, tuntutan pihak lain. Maksudnya di mana? Ketika sebuah kepentingan yang diperjuangkan bersama-sama ini, seharusnya yang memperjuangkan ini sama-sama tahu. Saya memperjuangkan ini, lawan saya memperjuangkan, sekelompok memperjuangkan ini. Sehingga apa yang diperjuangkan itu jelas dan tahu lawan apa yang diperjuangkan oleh lawan konflik kita. Sehingga ini bisa lebih cepat menyelesaikan, meredam ataupun mengambil jalan tengah dari apa yang dikonflikkan karena sama-sama tahu dan memahami. Yang ketiga yaitu kedua pihak menyepakati aturan main yang menjadi landasan ataupun pegangan dalam hubungan ataupun interaksi antara mereka. Ini maksudnya apa? Ya, orang-orang yang berseteru ini harusnya ngerti cara mainnya. Semisal contoh, kayak pendemo nggak boleh merusak. Ya sudah, ketika mereka memahami aturan mainnya, maka konfliknya ini bisa lebih cepat selesai, setidaknya lebih redam. Daripada ketika datang tuntutannya belum didengarkan langsung merusak, maka akan menimbulkan konflik yang lebih besar. Pun demikian, ketika yang didemo ini malah keluar dan mengutarakan hal yang tidak sesuai dengan tuntutan secara tidak paham resikonya, ya maka akan terjadi lebih besar gegernya. Maka dari itu keduanya ini harus saling paham. Seluruhnya yang terlibat dalam konflik tersebut saling paham bagaimana interaksi yang harus dijaga antara mereka, pegangan aturan mainnya ini agar tidak muncul konflik-konflik baru. Seperti contoh ketika ada mahasiswa demo, terus ada aparat yang membanting tersebut yang di TV kemarin, sekarang buntutnya yang banting minta maaf. Seperti itu kan. Itu adalah meskipun itu refleks, itu mencederai aturan main dari apa yang harusnya dimainkan di lapangan ketika terjadi konflik. Nah, itu tadi terkait pengertian faktor-faktor ataupun upaya-upaya dalam meredam sebuah konflik. Yang mungkin itu saya sampaikan. Saya Ahmad Al-Farizi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamal dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan tema kelima, yaitu konflik dan diskriminasi sosial dalam masyarakat multikultural, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak dosen Muhsin Ar-Rahmawat. Sebelumnya saya disclaimer dulu di sini bahwa presentasi ini sama sekali presentasi bukan yang baik, bukan presentasi yang lengkap. Jadi kami sangat menerima keterbukaannya, kami sangat terbuka menerima kritik dan sarannya. Barangkali kita bisa berdiskusi setelah saya menjelaskan materi ini. Yang pertama adalah diskriminasi sosial dalam masyarakat multikultural. Istilah diskriminasi ini berasal dari bahasa Inggris discriminate dan pertama kali digunakan pada abad ke-17. Akar istilah itu berasal dari bahasa Latin discriminat. Sejak Perang Sipil Amerika pada abad 18, istilah diskriminasi berkembang sebagai kosakata bahasa Inggris untuk menjelaskan sikap prasangka negatif. Nah, sedangkan menurut sumber lain,
yang dilansir dari buku Kamus Sosiologi 2012 karya Agung Triharyanto dan Eko Sujatmiko. Diskriminasi adalah sikap membedakan secara sengaja terhadap golongan-golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu. Pembedaan tersebut biasanya berdasarkan pada agama, etnis, ras, suku, dan cenderung dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Jadi cenderung di sini ya dalam penggunaan diksinya seperti itu. Nah, macam-macam diskriminasi sosial dari jurnal yang saya kutip. Yang pertama ada rasis. Rasis yang mungkin sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu bagian dari diskriminasi sosial juga. John Jones dalam Brigham menyatakan bahwa rasisme adalah suatu aspek pembeda secara rasial pada suatu budaya yang diterima oleh banyak orang dan mendorong kompetisi, perbedaan kekuasaan, dan perlakuan yang tidak semestinya terhadap anggota kelompok lain atau individu yang lain. Perbedaan perlakuan melakukan institusi adalah perbedaan dalam hukum, sistem pendidikan, lapangan kerja, agama, dan lainnya. Nah, mungkin kita sering menemukan diskriminasi dalam bentuk rasis, entah itu di kalangan institusi hukum, institusi lapangan pekerjaan, maupun di bidang lainnya. Oke. Yang kedua adalah tokenism. Diskriminasi ini sering terjadi di bidang ekonomi, di mana orang dipekerjakan atau tidak dipekerjakan berdasarkan pada pertimbangan ras. Tokenisme secara sederhana dapat didefinisikan sebagai pemberian sedikit perlakuan positif kepada kelompok tertentu sebagai alasan untuk menolak pemberian positif yang lebih besar. Maksudnya ini gimana? Nah, kalau di bidang ekonomi, lebih spesifikasinya ke bidang pekerjaan itu ketika kita membedakan, misalkan dalam satu institusi, perusahaan, atau satu pekerjaan, ras, dalam tanda kutip, mohon maaf ya, ras kulit hitam itu lebih dikesampingkan dibanding ras yang kulit putih gitu. Misalkan si Anu kulitnya hitam sedangkan dia berkompeten di bidangnya, tetapi si A, katakanlah si A berkompeten di bidangnya, karena dia tidak satu ras dengan dominasi institusi pekerjaan di situ, akhirnya dia dikesampingkan, diganti dengan orang yang tidak berkompeten di bidangnya tapi dia memiliki ras yang sama dengan kebanyakan orang di situ. Nah, seperti itu. Mungkin dalam hal ini spesifikasinya lebih ke bidang pekerjaan atau ekonomi ya. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah reverse discrimination. Berarti kecenderungan untuk menilai dan memperlakukan seseorang dari kelompok tertentu, biasanya kelompok yang menjadi target prasangka dengan lebih baik dibandingkan perlakuan terhadap kelompok lainnya. Nah, di sini dijelaskan Fajardo 1985 dalam Baron and Bryan menjelaskan konsep ini dengan memberikan contoh perlakuan guru terhadap muridnya. Seorang guru melakukan apa saja untuk menempatkan siswanya yang kebetulan berasal dari kelompok minoritas pada tingkat atau level yang tinggi. Maksudnya gimana? Biasanya diskriminasi ini sering terjadi di kelas ketika ada satu kelompok atau satu murid yang sekiranya beda dari yang lain, dan cara penyikapannya pun nggak harus sama gitu, nggak bisa sama. Dan bagaimana sih cara mengkorelasikan si guru ini ketika ada satu perbedaan? Nah, di sini poinnya adalah tidak ada satupun dari kita, jika kita berangkat atau menariknya dari masyarakat multikultural Bhinneka Tunggal Ika, apapun rasnya, agama, dan sebagainya, jika kita sudah di dalam kelas, seorang guru harus bersikap untuk adil atau sama rata dalam menyampaikan pelajaran, kasih sayang, dan sebagainya. Nah, dan yang sekarang saya ambil studi-studi kasusnya yaitu adalah macam-macam diskriminasi sosial di saat pandemi. Nah, mengapa demikian? Karena menurut saya ini begitu dekat dengan kita akhir-akhir ini, dan cukup dijadikan sebuah studi yang menarik dikaji, terlebih karena situasi zaman yang menghadapi wabah penyakit ini, dan bagaimana diskriminasi sosial terjadi di pandemi. Yang pertama, diskriminasi sosial terhadap orang sakit. Nah, yang dimaksud penjelasan daripada diskriminasi sosial terhadap orang sakit itu adalah sebelum terjadinya pandemi, jika ada orang yang sakit
atau tetangga, saudara, dan sebagainya, setiap orang berduyun-duyun untuk menjenguk dan memberikan bantuan sesuai dengan kemampuannya. Namun dengan adanya pandemi, fenomena ini jarang terlihat. Bahkan jika ada saudara atau tetangga yang sakit, justru akan dijauhi. Terlebih jika telah divonis corona, dapat dipastikan tidak ada yang berani menjenguknya. Nah, tidak hanya dijauhi, setiap orang juga enggan memberikan bantuan kepada orang sakit karena takut tertular. Apapun penyakitnya selalu dikaitkan dengan corona. Terlebih lagi jika gejala yang dimilikinya demam, sesak napas, dan batuk-batuk. Akibatnya adalah jika ada orang yang merasa kurang sehat dan tidak berani menampakkan diri karena takut dikucilkan, bahkan banyak di antara masyarakat yang takut berobat ke rumah sakit. Nah, artinya di sini teman-teman, kita tidak bermaksud untuk menantang corona, dan kita juga enggan menghilangkan nurani kita terhadap sesama. Bagaimana cara penyikapan yang tepat? Memang salah satu apa yang kita dapatkan di kampus ini begitu begitu berharga ya ketika kita pulang ke rumah. Yang pertama adalah soal pengetahuan, yang kedua adalah soal mentalitas atau artinya shock terapi. Biasanya kan ketika musim pandemi kemarin-kemarin kita panik dan sebagainya, aku tidak menyalahkan itu, tapi bagaimana sikap yang tepat supaya nurani kita tidak hilang dan kita tidak melawan corona tersebut. Nah, artinya kita tetap respect dan peduli seperti apa yang semestinya kita lakukan, dan kita tetap tidak melupakan protokol kesehatan. Semisalkan teman kita sakit atau saudara kita sakit dan sudah dipastikan divonis corona, kita tetap respect dengan memberikan bantuan semampu kita dan dipastikan protokol kesehatan tetap dijaga. Dan kalaupun ada teman kita yang sakit belum fix karena COVID-19, nah itu yang dimaksud dengan mentalitas atau kita tidak shock terapi gitu. Seperti itu. Oke, yang ketiga adalah diskriminasi terhadap orang asing. Yang dimaksud dengan diskriminasi terhadap orang asing di sini adalah kita lebih spesifikasikan, bukan berarti kita menolak orang-orang luar pada saat pandemi atau kita menerima ya. Mungkin aku ambil konteks di sini adalah diskriminasi terhadap orang asing yang terjadi selama pandemi diwujudkan dengan sikap mencurigai setiap orang asing di luar komunitas. Nah, artinya di luar komunitas itu entah itu dalam eh, tetangga kita atau teman-teman kita atau saudara-saudara kita dan sebagainya, yang sekiranya pada saat pandemi berlangsung kita merasakan bahwa orang itu tidak pantas atau tidak berhak dengan kita, terlepas pada saat itu zaman masih pandemi, kita mewajarkan ketakutan dan sebagainya. Tapi apa pentingnya mempelajari diskriminasi sosial di materi ini, yaitu netralitas kita, stabilitas pikiran kita, stabilitas jiwa kita, bahwasanya tidak semua harus kita diskriminasikan gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa mendeteksi gejala-gejala yang sekiranya sikap yang seperti apa agar kita tetap tidak mengasingkan orang lain dan kita tidak diasingkan orang lain gitu. Tapi di dalam tanda kutip kita tidak langsung percaya atau tidak mempercayai corona gitu. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah diskriminasi terhadap rantau. Yang dimaksud dengan diskriminasi terhadap perantau di sini adalah warga setempat yang bekerja di luar kota. Para perantau ini juga sering mengalami diskriminasi, terlebih lagi jika dia bekerja di daerah yang termasuk kategori zona merah. Diskriminasi kategori ini terjadi tidak lain karena adanya pembatasan sosial skala besar yang dilakukan pemerintah. Adanya himbauan pembatasan sosial berskala besar, sebagian masyarakat ditanggapi secara berlebihan. Nah, saya pernah merasakan seperti ini, teman-teman. Ketika saya pulang dari Malang, ketika saya pulang ke rumah dari Malang, yang saya rasakan adalah diskriminasi mereka terhadap saya. Saya tidak menyalahkan itu karena memang zaman sedang seperti itu pada saat itu. Namun ada satu treatment dari pemerintah setempat, bahwa dari pemerintah kita sendiri, bahwa siapapun yang setelah pulang dari Malang, etisnya dari luar kota atau itu zona merah, etisnya mereka untuk karantina mandiri atau check up dan sebagainya. Saya sudah lakukan itu, tapi ada beberapa hal yang tetap saya lakukan. Saya merasa mereka melakukan tidak enak gitu ke saya, seperti
mereka langsung memvonis bahwa saya dari zona merah langsung kena COVID, mereka memvonis bla 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 dan sebagainya. Nah, bagaimana antisipasi ketika kita berada di fase itu, di posisi itu dalam konteks yang beda tapi satu jenis. Nah, ini yang kita dimaksudkan dengan kebijaksanaan mengambil sikap gitu. Yang pertama adalah asas klarifikasi, asas verifikasi, soal-soal eh, kita tidak bisa langsung memvonis tanpa punya data dan bukti yang kuat seperti itu. Atau kalau kita sebagai mahasiswa, alangkah lebih bijaknya kita memberikan edukasi dan kita tidak gampang baper ketika kita menjadi objek daripada diskriminasi tersebut. Macam-macam diskriminasi sosial di saat pandemi ini, kenapa bisa terjadi? Yang saya dapatkan dari beberapa jurnal yang saya pilih, jawabannya adalah yang pertama, karena kurangnya edukasi yang diberikan kepada masyarakat. Akibatnya adalah timbulnya kepanikan di dalam masyarakat. Selama adanya pandemi, media lebih banyak melakukan pemberitaan yang menakutkan. Yang dimaksud dengan media lebih banyak memberitakan pemberitaan yang menakutkan itu seperti apa? Nah, berdasarkan hasil sebuah penelitian fenomena ini disebut dengan teror informasi. Teror informasi menimbulkan kepanikan, kecemasan, dan ketakutan yang luar biasa di kalangan masyarakat. Widodo dalam penelitiannya di tahun 2020. Hal ini sesuai dengan beberapa penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa media sosial sangat berpengaruh dalam membentuk persepsi seseorang dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan berpengaruh terhadap kesehatan mental, termasuk kesehatan mental seseorang. Wabah menciptakan rasa takut, benar, dan rasa takut adalah unsur utama bagi perkembangan rasisme dan xenofobia. Nah, teman-teman, kita tidak bisa menghalang informasi yang kita terima hari ini karena di era revolusi 5.0 itu informasi sudah sangat banjir, bahkan bisa dibilang tsunami gitu. Nah, bagaimana cara kita menyikapi banjir informasi tersebut yang mana menyebabkan kesehatan mental kita terganggu? Yang pertama adalah yang tadi, stabilisasikan diri kita dengan versi terbaik kita. Dan ketika kita ingin membuka sosial media dan sebagainya, mungkin teman-teman di sini jauh lebih berpengalaman. Cari informasi yang sekiranya sumbernya itu akurat atau akurasinya bisa dibilang 90% ke atas. Dan yang ketiga adalah tidak menjadikan satu informasi yang kita sampai, tidak menjadikan kepercayaan sepenuhnya langsung ketika informasi yang sampai ke kita itu langsung kita percaya. Artinya di sini dibutuhkan daya berpikir kritis, daya berpikir tajam, dan menelaah kembali sumber-sumber yang atau data-data yang mereka paparkan gitu. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Hal-hal sederhana yang saya bawakan di sini, jika memang sekiranya masih banyak yang salah, saya meminta maaf sebesar-besarnya, dan jika memang sekiranya ini masih banyak yang kurang, saya sepakat. Maka dari itu kita diskusikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.